Jemaat kekasih Tuhan, selamat malam. Ketemu kembali dalam rangka merefleksi firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita menghadap dalam doa pada Tuhan agar mendapat bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih atas waktu pemberian-Mu. Terima kasih atas kesempatan saat ini, di mana Engkau memberikan kami kesempatan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami memahami kehendak-Mu, agar apa yang kami pelajari hari ini berkenan di hadapan-Mu dan membangun kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan syukur kami kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Kita hendak merenungkan kitab Ayub bab 8. Kitab Ayub bab 8 mengenai Bildad yang membela keadilan hukuman. Ayub 8 ayat 1, semuanya ada 22 ayat yang kita baca hanya sampai ayat ke-7, dan Bapak Ibu sekalian dapat melanjutkan sampai ayat yang ke-22. Mari kita baca bersama-sama. Maka berbicaralah Bildad orang Suah. Berapa lama lagi engkau akan berbicara begitu? Dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu. Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan yang Maha Kuasa membengkokkan kebenaran? Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap Dia, maka Ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau, dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Demikian firman Tuhan melalui hambanya Ayub dalam diskusi bersama Bildad, salah seorang sahabat Ayub. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita amati kitab ini tergolong dalam kitab yang disebut syair hokmah, syair hikmat. Bentuk syair, dan Ayub sebagai tokoh utama adalah tokoh sejarah. Ini dikuatkan di dalam Yeskiel 14 ayat 14 dan 20. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di sana. Peristiwa ini terjadi di tanah Uz. Kalau sekarang kira-kira di sebelah selatan negara Israel. Perbatasan antara Israel sekarang dengan daerah Arabia. Tapi tentunya bukan Arabia bagian selatan, tapi ini Arabia
bagian utara. Jadi kira-kira di sebelah selatan Petra saat ini. Kekasih Tuhan, jadi latar belakang Arab ini menjadi menonjol dalam perbincangan kitab Ayub ini. Jadi latar belakangnya bukan Ibrani, tetapi Arab Utara. Kurang lebih sekitar zaman Abraham. Jadi Ayub ini bukan dari zaman yang lain, tapi sekitar zaman Abraham. Ayub ini ada kurang lebih 2000 tahun yang lalu dari sebelum Tuhan Yesus lahir. Jadi kalau sekarang kurang lebih 4000-an tahun. Ini sebuah buku yang luar biasa karena apa? 4000 tahun terpelihara sampai hari ini. Bahkan buku ini dipakai oleh 3 kelompok besar. Yang pertama Yahudi, kemudian yang kedua Samaria, yang ketiga kekristenan. Tetapi juga kalau dilihat dari bentuk sastra, maka sastra ini ada sekitar tahun 950 sampai 900 sebelum Masehi. Atau kira-kira zaman Raja Salomo. Tetapi yang luar biasa ada kesan bahwa peristiwa ini juga mewarnai atau diwarnai bagaimana bangsa Israel kembali dari daerah pembuangan. Pembuangan yang kedua yaitu ke Babel. Jadi kira-kira ada kesan bahwa keluh kesah pergumulan umat pada tahun 538 Masehi nampak di sana. Bapak Ibu kekasih Tuhan, inilah latar belakang kitab ini. Inilah latar belakang teologis umat waktu itu. Dan ini juga merupakan kitab yang dilatar belakangi oleh penderitaan umat saat itu. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita hendak melihat yang pertama. Ini sesuatu yang aneh. Ayub oleh Bildad diminta untuk mengakui dosanya. Ayub harus mengakui dosanya karena dianggap bahwa Ayub tidak patuh dalam hidupnya dan taat kepada Tuhan. Bildad menganggap bahwa Ayub bersalah. Terlebih kepada orang tuanya, menjadi manusia yang tidak tahu balas budi. Sehingga Ayub menderita. Jadi menurut Bildad, penderitaan itu dikarenakan Ayub bersalah di hadapan Tuhan. Penderitaan itu disebabkan Ayub melanggar apa yang harus, apa yang baik, yang diajarkan oleh orang-orang tua dahulu. Sehingga Ayub dianggap ia bersalah dan harus bertobat. Yang kedua, sungguh pergumulan yang berat. Maka secara harta
yang namanya diberkati oleh Tuhan. Menurut Bildad, itu orang yang dikelilingi dengan kesejahteraan harta benda. Itu adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Saat ini kondisi Ayub sangat memprihatinkan. Harta habis, anak meninggal, istri meninggalkan dia. Menurut ukuran Bildad, ini adalah kondisi karena Ayub bersalah. Ayub berdosa. Penilaian seperti ini ada benarnya, tetapi tidak selalu benar. Karena menurut Ayub, Ayub tidak bersalah. Menurut Ayub, Ayub merasa telah melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi menurut Bildad, tidak mungkin orang yang benar di hadapan Tuhan akan menderita. Penderitaan yang bertubi-tubi yang dialami oleh Ayub, tidak mungkin Ayub itu benar. Ada pertentangan pendapat. Kalau demikian, maka diskusi antara Ayub dan Bildad sungguh di satu pihak memuaskan Bildad. Di satu pihak sangat-sangat menyakiti hati Ayub. Kekasih Tuhan, itu bagian satu. Yang kedua, logis tapi salah. Apa yang disampaikan Bildad itu logis, masuk dalam nalar kita. Bahkan dalam nalar banyak orang. Dan pola seperti itu banyak orang yang menganggap benar. Oleh sebab itu pula, maka yang namanya penderitaan itu adalah hukuman Tuhan. Yang namanya penderitaan yang menjadi hukuman Tuhan, maka orang yang menderita harus bertobat. Kekasih Tuhan, ini adalah sederhana. Ini logis. Tapi tidak selalu benar. Kalau kita melihat Ayub, Ayub tidak pernah salah di hadapan Tuhan. Ada sebuah misteri yang terjadi yang mengakibatkan penderitaan Ayub yang Bildad tidak tahu. Ayub pun tidak tahu. Penderitaan yang berat itu Ayub juga tidak tahu mengapa saya menderita. Oleh karena itu pula secara nalar, secara logis, penderitaan itu adalah hukuman Tuhan, itu betul. Logikanya begitu. Ayub menderita, berarti Ayub bersalah. Logikanya begitu. Oleh sebab itu pula jadi Ayub menderita karena dia berdosa. Menurut pikiran Bildad. Dan ini benar.
logis, tidak salah. Kalau kita menjadi Ayub, maka logika ini sangat-sangat membuat hati Ayub pedih. Logika ini membuat Ayub yang menderita lebih menderita. Oleh sebab itu pula, maka belum tentu bahwa sebuah penderitaan itu adalah alat hukuman Tuhan. Tetapi bisa jadi bahwa hukuman itu alat Tuhan untuk menyampaikan kasih karunia-Nya. Banyak tokoh-tokoh kitab suci yang menderita, tapi bukan karena bersalah. Tuhan Yesus misalnya, sampai di kayu salib, dia tidak bersalah. Para murid yang mati, ada yang dirajam, ada yang disalib, dia tidak salah. Memang secara dunia dia salah. Karena apa? Dia mempertahankan imannya. Dia mempertahankan keyakinannya. Dari sana, jangan-jangan. Cara berpikir dangkal seperti Bildad itu. Kenapa saya katakan dangkal? Karena pikiran manusia tidak bisa melihat sedalam apa, sejauh apa pikiran manusia memahami kehendak Tuhan. Karena apa? Tuhan itu terlalu luas, terlalu dalam, terlalu tinggi. Tidak mungkin kita memahami secara utuh siapakah Tuhan. Termasuk di dalamnya pengalaman Bildad dan Ayub. Pengalaman Ayub melihat Tuhan dan melihat penderitaannya tidak sama dengan yang dipandang Bildad memandang penderitaan Ayub. Sungguh rahasia besar ini tentang bagaimana memahami Tuhan, tentang bagaimana dalamnya maksud Tuhan yang diajarkan kepada Ayub dan diajarkan kepada Bildad, membuat kadang kita tanpa mengetahui lebih dalam keadaan sesama kita, membuat kita menyakiti orang lain. Agak susah, Bapak Ibu sekalian. Selama kita tidak mencoba melihat kedalaman apa yang diderita saudara kita, apa yang terjadi, apalagi kita menghakimi saudara-saudara kita yang sedang menderita, bisa jadi peristiwa Bildad dan Ayub ini ada di dalam kehidupan kita. Dari banyak uraian tadi, kita akan melihat catatan-catatan kecil. Yang pertama, yang tampak belum tentu sama dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, logis menurut kita belum tentu benar.
Yang ketiga, dari dua hal yang nampak dangkal tadi, kisah ini hendak mengajak kita. Mari kita luaskan pemahaman kita. Kalau perlu, kita lebarkan, kita tinggikan, kita turunkan. Dalam rangka memahami apa sebenarnya terjadi. Keadaan yang terjadi apabila keliru kita tafsirkan, maka akan menyakitkan. Akibatnya tidak jarang di dalam ketidakpahaman kita dengan dalam, kita saling menyakitkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, melihat apa yang dilakukan Bildad terhadap Ayub, mari ini kita pahami di dalam rangka kita memahami kehendak Tuhan. Ingat, Tuhan itu terlalu luas, terlalu tinggi, terlalu dalam. Kita harus hati-hati. Jangan sampai keadaan saudara-saudara kita yang menderita membuat kita menjadi orang yang menyakiti saudara-saudara kita. Catatan terakhir, kita hendak bilang bahwa pandanglah Tuhan Yesus. Pandanglah salib Kristus. Belajarlah dari salib Kristus. Apakah Tuhan kita disalib itu salah? Tidak. Apakah peristiwa salib itu hukuman Tuhan? Iya. Tetapi hukuman Tuhan itu karena kehendak Tuhan di dalam rangka menyelamatkan kita. Sementara penderitaan kita, apa yang dicerminkan Ayub, bukan karena kesalahan kita. Perbedaannya dengan Kristus yang menderita, dia menjadi korban atas dosa-dosa kita. Ayub menjadi korban keegoisan iblis. Akhirnya Bildad memandang itu seolah-olah itu dari Tuhan, penderitaan itu. Dengan melihat tiga hal ini, kita mungkin pernah menderita. Penderitaan Kristus disalib. Penderitaan Ayub yang dipakai bahan percobaan oleh iblis, ditangkap oleh Bildad berbeda. Maka layaklah kita kembali melihat diri kita, melihat saudara-saudara kita, agar kita tidak saling menyakiti. Kita belajar memahami saudara-saudara kita. Kita belajar mengasihi saudara-saudara kita, agar nama Tuhan dimuliakan. Kristus memberkati kita, Bapa,
memberkati kita. Mari kita muliakan nama Tuhan melalui melihat penderitaan saudara-saudara kita. Ingat, Tuhan terlalu luas, terlalu dalam, terlalu tinggi. Kita terbatas. Muliakanlah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu. Hari ini kami belajar memandang saudara-saudara kami yang menderita. Hari ini kami belajar melalui Bildad yang tidak mampu melihat penderitaan Ayub dengan dalam karena memang kami manusia terbatas. Bahkan Ayub dalam penderitaannya tidak mampu melihat mengapa dia menderita. Melalui firman-Mu, biarlah syair dari abad-abad yang lampau, kira-kira 4.000 tahun ini, menjadi alat kami belajar, mengenal dan memahami kehendak Tuhan, agar kami tidak saling menyakiti. Ajar kami Tuhan, agar kami mampu memuliakan nama-Mu dalam keadaan apapun. Berkati saudara-saudara kami yang sakit. Berkati saudara-saudara kami yang berkekurangan. Berkati saudara-saudara kami yang masih berjuang. Berkati saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan. Dan berkati agar kami mampu menjadi pemenang. Seperti Ayub Engkau menangkan. Seluruh pikiran kami, jiwa kami, tenaga kami, roh kami persembahkan kepadamu, agar kami mampu memahami firman Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam, Tuhan berkati.